Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Share kegiatan hari ini lagi. Ini tuh aku mau unboxing paket ya teman-teman. Ada 2 paket. Nah ini paket yang pertama yang mau aku unboxing duluan. Kalian udah pasti tahu ya ini tuh isinya apa. Sesuai sama thumbnailnya, ini tuh tempat bumbu ya teman-teman. Nah, emang kebetulan aku itu belum punya. Jadi kalau untuk tempat garam sama bumbu-bumbu yang lain itu masih kurang ya tempatnya. Jadi di sini aku putusin buat order. Dan ini alhamdulillah udah sampai ya. Nah, ini tuh aku sengaja mutusin buat tambahin di packingannya ini tuh tambahin kardus sama bubble wrap ya teman-teman. Jadi supaya aman. Nah, ini aku buka dulu bubble wrapnya. Ini tuh teman-teman kalau nanti kita lihat itu bahannya itu kayak kaca ya, padahal sebenarnya itu bukan kaca teman-teman. Ini tuh bahan toples tempat bumbunya itu dari plastik, tapi kelihatannya tuh kayak dari kaca. Pertama gitu aku pengen beli yang dari bahan kaca teman-teman, tapi aku tuh takut gitu. Karena kan di dapur itu juga kadang-kadang Pak suami juga ada masak, bikin apa gitu. Jadi takutnya itu kalau misalkan jatuh, nantinya pecah, itu kan juga repot ya. Jadi aku tanya sama Pak suami, kayaknya kita pesen yang plastik aja. Jadi supaya lebih aman juga ya di dapur ya. Bilang Pak suami ya udah pesen yang bahan dari plastik aja. Tapi emang kelihatannya kayak kaca, padahal tuh plastik teman-teman. Nah, ini tuh juga dapat stiker ya. Jadi setiap pemesanan satu toplesnya itu dapat stiker, udah sama stikernya. Terus kita bisa request mau tulisan apa nanti di toplesnya ini sendiri. Misalkan kita pakai buat tempat garam, kita bisa request tulisan garam. Jadi tinggal tempel aja supaya nggak ketukar-tukar. Nah ini bahannya plastik, aku coba tekan-tekan, lumayan sih. Untuk per piece-nya itu harganya sekitar 7.000 lebih aja. Nah ini aku mau coba tempel di bagian sini. Ini stikernya lucu-lucu ya teman-teman. Kita bisa request tulisannya juga, model tulisannya juga kita bisa request sesuai sama yang kita inginkan. Nah ini aku lanjut tempel di sini. Ini tuh teman-teman sebenarnya aslinya itu aku nempelnya tuh lama banget karena ngepasin gitu kan. Cuma di sini tuh kayaknya cepet aja udah selesai gitu, udah kelar gitu. Aku coba-coba ngelurusin tuh sebenarnya lama. Tapi di sini tuh kayak kelihatan cepet gitu. Nah ini udah aku tempelin semua, aku percepat aja supaya nggak terlalu panjang durasinya. Nah ini toples yang terakhir. Nah, ini lanjut, aku mau unboxing paket yang kedua ya. Nah, ini aku buka dulu plastiknya. Ini tuh teman-teman rak bumbu estetik ya. Pokoknya kalian semua juga udah pasti pada punya ya. Aku aja yang lambat baru pesen, baru order gitu. Ini ke packingannya ditambahin bubble wrap. Nah, aku buka dulu ini teman-teman ya. Nah, pas aku unboxing ini posisinya kakak rumah udah bangun tidur ya teman-teman. Kalau buat Dede Mariamnya belum, masih bobo. Nah ini teman-teman dapat 2 penyangganya, kayu penyangganya, terus juga dapat baut, ada buku petunjuknya juga, kertas petunjuknya. Terus ini raknya sendiri, cantik ya teman-teman.
Aku suka gitu liatnya, ada unsur kayunya juga, terus ini juga warnanya putih, jadi bersih dilihat ya teman-teman. Nah ini ada caranya di sini, aku udah baca-baca tadi, aku udah lihat gitu dan aku mau coba mutusin ngerakit sendiri karena pas suami hari ini tuh masuk pagi, jadi mau nggak mau aku mau rakit sendiri. Nah ini aku mulai aja, aku rakit dulu dari bagian bawah. Ini aku baut dulu pakai obeng. Ini aku bautnya lumayan ya teman-teman. Aku meganginnya lumayan kenceng gitu. Karena kalau nggak dipegangin kenceng-kenceng itu kayak dia kayak mau lari gitu, kayak mau lepas. Jadi harus kuat peganginnya teman-teman. Nah ini baut yang pertama udah selesai. Ini aku lanjut pasang baut yang kedua. Nah tuh harus kayak dipasin gitu. Soalnya kalau nggak nanti dia mereng teman-teman. Aku harus semangat, aku harus bisa, nggak apa-apa. Pas suami kerja masuk pagi, aku rakit sendiri. Ini tuh efek nggak sabaran ya teman-teman, pengen lihat hasilnya kalau udah dirakit. Oke, sambil aku rakit raknya, aku mau sapa teman-teman dulu semua, bunda-bunda semua, para moms. Buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku ucapin terima kasih banyak. Aku ucapin selamat datang. Semoga kalian suka ya sama vlog sederhana aku ini. Dan buat teman-teman aku, subscriber aku yang udah lama, tanpa dukungan kalian itu aku apa sih? Aku tuh bukan apa-apa teman-teman ya. Aku juga jadi makin semangat karena dukungan dari kalian semua. Buat yang sering nonton walaupun gak komen, ataupun yang menonton itu yang pasti komen di kolom komentar, aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Oh ya, gimana puasanya teman-teman? Nggak terasa ya ini udah hari yang keberapa, udah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar. Jadi kita masih tetap bisa semangat puasa sampai akhir bulan Ramadan. Amin. Nah, oke, balik lagi ke videonya ya. Ini tuh aku hampir selesai ya ngerakitnya. Ini tuh baut yang keberapa udah. Aku pakai obeng biasa teman-teman. Biasanya itu kalau misalkan pakai itu bor itu malah lebih gampang ya untuk ngebaut si bautnya ini. Pak suami ada bor yang pakai listrik, jadi lebih praktis, lebih cepat kalau misalnya Pak suami berbikinan di rumah. Tapi karena aku nggak ngerti cara pakainya dan aku juga takut, jadi aku pakai obeng biasa aja. Nggak apa-apa sih, agak-agak keras ini aku tekan terus sambil aku obeng gitu bautnya, tapi ini akhirnya selesai juga. Nah ini udah selesai ya teman-teman, cantik banget. Nah ini Dede Mariam udah bangun dan seneng dong dia lihat ini rak bumbunya sama tempat bumbunya ini, dia seneng banget, seolah-olah itu kayak mainan ya teman-teman karena kecil-kecil toplesnya. Ya dia senang aja gitu, waktu aku mau beresin, mau aku bawa ke bawah itu dia sempat nangis nggak boleh. Nah ini rencananya aku mau mandiin Dede Mariam dulu teman-teman. Nah ini setelah mandi Dede Mariam, aku taruh rak bumbunya di sini. Terus habis itu lanjut, tadi ini tempat bumbunya udah aku cuci ya teman-teman, terus udah aku keringin. Nah sekarang aku mau refill semuanya. Pertama-tama aku mau refill kaldu ayam dulu. Ini tuh kaldu ayamnya sebenarnya udah sempat aku buka, aku pakai, terus ini aku tuangin ke sini aja sisanya. Nah yang kedua aku mau refill kunyit bubuk. Ini aku beli sasetan aja. Nah lanjut aku tuangin ke sini, pelan-pelan ya tuanginnya. Cuma di video kayaknya cepet gitu, padahal sebenarnya pelan-pelan. Nah itu kalian jangan salfok, ada tangan pas suami, bilang pas suami itu pas dia pulang kerja itu aku salah masangnya gitu, tempatnya itu terbalik, tapi aku bilang aku udah lihat kertas petunjuknya bener kok kayak gini. Jadi bilang pas suami, oh ya udah berarti udah hebat sekarang ya, udah bisa rakit-rakit sendiri. Karena lihat kertas petunjuk ya teman-teman, jadi bisa.
Kalau nggak lihat mah juga nggak ngerti. Nggak bisa pasti kalau nggak lihat. Karena lihat jadinya ngerti dan bisa. Nah ini aku lanjut tuangin semua bumbu sasetnya buat kunyit bubuknya. Nah ini udah selesai, lanjut lagi aku mau refill ketumbar bubuk. Nah, kalau ketumbarnya ini tuh aku belinya pas belanja bulanan ya teman-teman, tapi belum aku buka sama sekali. Mau cari sasetan yang kecil, pas belanja bulanan itu nggak ada teman-teman, adanya yang besar kayak gini, harganya Rp5.000 aja, ya udah aku beli aja. Karena kalau ketumbar bubuk ini juga sering aku pakai ya teman-teman, kalau pas lagi kayak bikin tempe tepung itu aku pakai, terus kayak misalnya bikin udang ditepungin juga aku pasti pakai kunyit bubuk kayak buat ungkep kok kunyit bubuk sih, ketumbar bubuk buat ungkep ayam juga. Nah ini lanjut aku mau refill micin di sini tulisannya. Kalau micin sendiri nih tuh aku pakai buat bikin sambal sama buat bikin masakan yang nggak dimakan sama anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kayak masakan yang nggak dimakan sama anak-anak itu aku kasih vitsin teman-teman, tetap aku kasih supaya lebih mantap rasanya. Tapi kalau yang anak-anak makan, di Mariam sama ke rumah makan tuh nggak aku kasih. Nah selanjutnya ini mau aku refill kemirinya. Ini ada sisaan kemarin, terus ini aku yang baru beli. Lanjut aku tuang semua. Aku salah ya, seharusnya tadi yang sisa sedikit itu aku taruh di atas, yang baru yang aku taruh di bawah. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kemiri juga aku sering pakai, jadi lebih cepet habis ya. Nah ini lanjut aku refill lada bubuk. Aku beli yang merek ladaku ya teman-teman, karena ini tuh aromanya juga enak, terus juga pakai sedikit aja itu udah terasa ya, ladanya udah kerasa gitu teman-teman. Nah aku juga rada bingung ya, nggak tahu kenapa kalau lada bubuk ini mau kita nge-refill sebanyak apapun tuh tetap isinya tuh nanti sedikit teman-teman. Nanti teman-teman lihat ya, mau refill udah berapa bungkus gitu tetap aja dikit isinya, nggak bisa penuh toplesnya, atau setengah gitu terisi tuh nggak bisa. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau misalkan aku ada pergi beli ke warung atau ke toko-toko dekat daerah rumah aku tuh, kadang-kadang kalau beli jajanan anak-anak itu kan nanti aku juga mampir beli lagi, jadi supaya stok ladanya itu aman nih di rumah. Karena lada bubuk ini juga sering aku pakai teman-teman, kalau pas masak itu sering aku pakai kayak bikin sop, capcay, pasti aku kasihin lada bubuk. Walaupun gak banyak tapi sering juga aku pakai. Nah ini kan udah bungkusnya keberapa ini, tetap isinya itu nggak bisa banyak gitu di dalam toplesnya, paling sedikit kayaknya nih. Nah ini udah habis, aku refill nih cuma dapat segini doang. Nggak apa-apa ya, yang penting ada stok lada bubuk di rumah. Nah ini selanjutnya aku mau salin garamnya, ini di wadah garam aku yang lama ya. Aku mau salin ke wadah yang baru ini. Kalau untuk wadah yang lama nanti mau aku cuci, mau aku simpan. Tapi kadang-kadang biasanya kalau Dedek Mariam lihat, biasanya itu diminta teman-teman dipakai buat mainan. Jadi kalau misalnya nanti habis dicuci dia minta, ya nggak apa-apa aku kasih aja. Soalnya kan aku belum mau pakai untuk tempat bumbu, untuk jenis bumbu yang lain itu aku belum mau pakai. Nah ini udah selesai refillnya, itu ada tumpah sedikit, nggak apa-apa ya. Nah ini yang terakhir aku mau refill kaldu jamur. Nah kalau kaldu jamur ini teman-teman aku nggak terlalu boros ya. Ini tuh biasanya aku pakai buat masakan yang dimakan sama anak-anak. Jadi kayak misalnya kayak dadar telur atau kayak bikin sayuran yang anak-anak makan, biasanya baru aku pakai kaldu jamur. Kalau untuk makanan yang cuma aku makan atau pas suami makan itu nggak pernah aku pakein teman-teman. Jadi kaldu jamur khusus buat makanan anak-anak aja.
Nah ini alhamdulillah udah selesai, lanjut mau aku susunin ya teman-teman keraknya. Aku seneng banget liatnya, aku nggak nyangka kalau bakalan secantik dan serapi ini. Kalau udah dikasih label nama gitu, untuk mempermudah kita juga kalau pas lagi ngambil bumbu, mau ambil yang mana gitu, udah ada label namanya tuh mempermudah kita ya teman-teman. Jadinya juga lebih rapi di dapur, terus juga warnanya cerah. Nah ini toples yang terakhir, udah selesai. Nah teman-teman, ini hasil akhirnya ya setelah aku refill semua, terus juga udah aku susun keraknya. Cantik banget, aku seneng banget, jadi kepengen gak sabaran mau masak. Nah, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton sampai menit terakhir. Jangan lupa kalian like, tinggalkan komen, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.